رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, sedaya puji ugi pangambala namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarga, sahabat, ugi pengikut setia sampai akhir zaman. Injang menika tasih membahas kitab ingkang pun karang Abdul Qaqq Muhammad bin Shalih Abu Abdillah tentang motivasi semangat supados kula panjenengan sedaya belajar agama. Bab injang menika bab menyadari bilih bahwa ilmu syar'i menika langkung utawi, langkung mahal, langkung berharga daripada harta. Meskipun demikian Bapak Ibu ingkang kita muliakan, meskipun ilmu menika lebih mulia daripada harta, nggih boten terus belajar terus tanpa gawe, meng terus golek ilmu ngaji terus, neng terus tidak bekerja, anggo malah kembali limpah, boten bekerja. Maka juga Allah Subhanahu wa taala berkaitan dan bekerja menika nggih Gusti Allah perintahkan paring dawuh wonten surah Taubah ayat 100 gangsal. 100 pinten sekalian? 105 ayat surat apa? At-Taubah 105 tentang perintah yo tetap bekerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Ya, ini menikah Allah perintahkan dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Terus tinggi selain meskipun ilmu langkung utami ini bang harta, ning Gusti Allah paring dawuh, paring perintah yo tetap bekerja, beribadahlah, bersyukurlah. Cara bersyukuripun nindakaken dawuh menawa ingkang Allah perintahkan. Ugi dalam perintah bekerja dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Surah apa Mas sekalian? Al-Ankabut ayat 17. Nek wau At-Taubah 105 ini perintah untuk bekerja. Nah, wau ini juga Ankabut 17. Ini menikah Allah perintahkan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruhu lahu ilaihi turja'un. Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadahlah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kita badhe dipun unduraken.
Jadi yang pertama Allah perintahkan mencari rezeki, kemudian bersyukurlah, bentuk syukuripun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil tentang perintah bekerja surah Taubah 100 gangsal lan Al-Ankabut ayat 17. Berarti boten ngantuk nggih. Kelingan. Maka dari itu watak manusia menika berkaitan dengan mencari ilmu. Watak manusia itu pada dasarnya memang senang duit, senang dengan harta. Sebagaimana firman Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Pramila seorang mukmin ingkang jujur akan senantiasa melatih mendidik dirinya sehingga menjadikan harta itu sebagai pelayan baginya. Bukan kita malah melayani harta, tapi harta itu sing mengendalikan awak diri. Bukan menjadikan diri kita sebagai hamba ingkang tunduk kepada harta. Meskipun demikian, ada sesuatu yang lebih mulia dan lebih berharga daripada harta, menika ilmu agama. Nabi kita meminta bukti tentang bahwa ilmu itu lebih utama dari harta. Monggo kita bahas tentang perkataan para ulama bahwa ilmu menika termasuk warisan para nabi. Sing waris menika manusia yang paling mulia, warisanipun tentu kemawon nggih mulia. Ilmu yang menjaga menika ilmu itu jaga pemilik di dunia dan di akhirat. Sementara harta tidak akan menjaga kita, bahkan kitalah yang menjaga dan memeliharanya sampai kadang-kadang wonten zaman biyen nyimpen ning nggon cakak gitu. Wonten ning nggon celengan. Saat ini wonten ATM. Sibuk mungkin ndak khawatir kalau hilang. Ada yang di bawah kasur, wonten yang diselipin yang pecis, wonten yang sing ibu-ibu yang kemben, iya zaman biyen, karena tidak takut hilang, sibuk mencari harta. Saat ini ibu nonton harta waktu itu sopir yang gondong, kawan yang nengok pasar kadang-kadang sok, ada yang nyopet yang dulu kemben, ada yang mungkin kangelan. Kalau tercopet aku gayaan kurang aja. Maka ini sibuk. Namun kalau aku teman kita aturaken nggih dalilipun ning yo jangan omong ilmu tok ning tetap bekerja karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dan ilmu syar'i itu bermanfaat. Tidak akan tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang yang soleh. Ilmu agama menika badhe dipun paringaken dumateng tiyang-tiyang yang soleh. Pilihan ilmu menika. Ning menawi harta menika dipukul rata. Mbok arep wong boten Islam, mbok arep wong sing durhaka kepada Allah, orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, nika juga diberi harta. Nek ilmu agama itu pilihan, hanya diberikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Ini keistimewaan ilmu agama. Nek duit harta semua dikasih. Para orang sholat, orang poso, bahkan boten Islam, bahkan mengakui Gusti Allah boten Tuhannya, itu juga diberikan. Maka dan ilmu syar'i, ilmu agama boten berkurang. Maka ketika diinfakkan, ketika disedekahkan, atau ilmu itu diamalkan bahkan diajarkan, itu sedekahnya ilmu kan diajarkan.
itu benar berkurang. Semakin diamalkan, semakin diajarkan, ngerbopo semakin banyak diajarkan. Berbeda dengan harta yang semakin berkurang bila dipergunakan, kecuali diinfakkan. Infak misalnya di kita ilmu kita kurang ini saja dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duit selain untuk infak, nek dibelanjakan, digunakan semakin kelong. Tuku kerupuk di sebelah itu kok 5.000 berkurang. Nek ilmu ditamake, diajarkan semakin boten hilang. Ngajar TPA, mungkin Al-Quran, bagus kan ngajar putawaya pun ngajari wudu, boten berkurang, nek malah keporo bertambah. Dan ilmu syar'i sangat memberi manfaat walaupun kita telah berada di dalam kubur. Adapun harta tidak akan ikut di dalam kubur kecuali harta yang memang digunakan untuk amal jariah. Misalnya baru tuku keramik, izin, tuku apapun, untuk kegiatan masjid itu benar berkurang. Maka ini diantara pemilik ilmu juga akan diberikan pahala atas setiap masalah yang dia pelajari karena Allah, atau diajarkan kepada orang lain, atau yang dia amalkan. Adapun pemilik harta, nanti kita akan ditanya setiap dirhamnya, dari mana kau dapatkan dan kau belanjakan untuk apa. Ini diantara harta. Maka boleh kita yang memiliki harta banyak nanti anggini pun nama akan kedah ngatos-atos, karena nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang bagi dipun ngerti, bagi ditanyakan dari mana kau dapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Dan ilmu sebagai hakim bagi harta. Namun harta adalah yang diadili oleh ilmu. Yang saat ini harta jadi hakim. Hakimnya jadi bener nih gara-gara hartanya terus nganu baik kayak dua aku tak naik kayak duit sak gerobak. Jadi kita karena harta goyah bisa menggoyahkan iman seseorang, tetapi asli pun ilmu ini kok sebagai hakim bagi harta. Nah, harta adalah yang diadili oleh ilmu, sebagaimana dalam masalah zakat. Nah, ini diadili duit zakat, induk, kedah, ada syariat, dan duit-duit sebanyak sekitar 85 gram emas, maka ilmu mengadili kudu ditoke. Selama 1 tahun nih, sejak kapan duit sebanding emas dengan emas 85 gram emas, kok ditunggu 1 tahun kok masih bertahan harta sebanding dengan itu, maka dipikir 2,5% kudu ditoke. Ini berarti apa? Ilmu mengadili harta. Yang mana tadi? Men supaya resik harta kita, supaya barokah, supaya tidak menjadi malapetaka. Begitu juga ilmu akan mengadili harta berkaitan dengan warisan. Warisan itu diatur, termasuk Al-Quran itu paling banyak mengatur tentang hak warisan. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya bisa fikih dan lain-lain, tapi Allah mengatur langsung hak warisan itu dalam Al-Quran begitu banyak. Ini tentang ilmu. Dari Abdullah bin Katsir, dari ayahnya berkata, warisan ilmu itu lebih baik dari warisan emas dan perak, karena jiwa yang soleh lebih baik daripada dimiliki permata, dan ilmu tidak akan diperoleh dengan badan yang santai. Jadi ilmu itu kadang-kadang perlu dengan jihad, meluangkan waktu, merelakan tenaga,
dan lain-lain. Semakin bertambah ilmu syar'i, maka akan semakin bertambah pula takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin awake dhewe belajar ilmu agama, itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun memilih harta, semakin bertambah hartanya, kadang semakin lali Gusti Allah, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Nek umumnya sebagian orang punya sebagian duit, kadang-kadang lali ibadah Allah Subhanahu wa taala karena tanpa ilmu. Nek sekarang awake dhewe niku ya duwe ilmu agama, ya duitnya ya kecukupan. Ilmu agama yang bisa menjadi takut kepada Allah, maka dari itu pun uang kita akan dikendalikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud ngendikaken, dua orang rakus yang tidak pernah kenyang, pemilik ilmu dan pemilik dunia, keduanya berbeda. Adapun pemilik ilmu akan bertambah ridho karena Allah. Maka orang kalau kunci sukses seseorang nikah, bekerja sekuat tenaga, kemudian di kantor yang didapatkan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, merasa bersyukur. Sementara pemilik harta akan semakin dia menikah durhaka kecuali orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Wong-wong sing ngerti, ulama wonten mriki wong sing ngerti agama termasuk ulama, ngerti cara wudu, ulama, ngerti bayar zakat dikeluarkan, ulama. Nah ini diantara innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini kunci surah Fatir ayat 28. Nama ini surat apa ini bagus ya? Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan beliau membaca untuk pemilih harta, kalla innal insana la yatgha arrahus tadna. Katakanlah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Ini di antara dalil Al-Alaq 66 sampai 7. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk menelaah ilmu, karena bila kita mendapatkannya akan lebih mulia daripada orang-orang yang miliarder. Karena kita telah meraih kemuliaan dunia dan akhirat dengan ilmu agama. Ini kita iso seimbang. Yo boleh ilmu, yo belajar agama, tapi juga bekerja. Karena ada juga perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita atur-atur, monggo semangat belajar, semakin belajar itu semakin butuh tahu, semakin berkurang. Masih banyak yang harus kita pelajari, terutama kalau tidak haji, ya pelajari hajinya. Terutama kalau sholatnya ingin khusyuk, bagaimana sholatnya. Kalau ingin puasa, pelajari bagaimana puasa. Kalau ingin nganggo klambi, pelajari sunnah-sunnah bagaimana Nabi memakai baju, atau yang lain-lainnya. Ya, semakin ibarat rumus padi, semakin berisi, semakin merunduk, semakin tawaduk, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.